Hai, selamat hari Minggu adik-adik. Ayo bangun, ayo di pos. Ranhil, Indah, Rafael, siapa lagi ya Kak Kristin ya? Nauli, terus Gaby, Justin, dan adik-adik HKBP Cijantung lainnya yang belum bangun, ayo gabung di sini bersama Kak Ningsih, Kak Kristin, dan Bang Niko di ibadah Sekolah Minggu HKBP Cijantung setiap jam 7 pagi. Yuk, yang belum bangun harus bangkit berdiri biar makin semangat mengikuti ibadah hari ini. Benar banget. Kalau sudah bangun, kita absen bersama ya. Tulis komen kalian di kolom komentar di bawah ini. Kalau sudah, kita siap-siap untuk memuji Tuhan. Benar banget Kak Kristin, Kak Ningsih udah siap banget nih, puji Tuhan. Udah mandi, udah sarapan, udah bersih, udah wangi. Adik-adik di rumah juga pasti sama kayak Kak Ningsih loh. Pasti dong Kak, kalau Kak Ningsih aja udah siap, apalagi adik-adik yang di rumah Kak, pasti udah siap banget. Nah, sebelum kita memulai ibadah nih Kak, kita nyanyi dulu satu lagu. Lagunya Hatiku Penuh Nyanyian. Kira-kira adik-adik tahu nggak? Harusnya tahu sih Kak. Harusnya tahu. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Raja segala raja itu siapa sih? Kak Ningsih kepo ya. Sini Kak, aku kasih tahu. Dialah Raja, Dialah Tuhan, namanya Yesus. Oh, Dialah Raja. Dialah Tuhan, namanya Yesus. Oh, Dialah Raja, aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kak Ningsih, apa tuh Kak Kristin? aku mau nanya deh. Apa sih yang membuat kakak bersyukur sepanjang 1 minggu ini Kak? Kalau Kak Ningsih bersyukur karena Tuhan masih berikan Kak Ningsih kesehatan. Makanya hari ini Kak Ningsih bisa ada sama Kak Kristin, sama Bang Niko, juga sama adik-adik di rumah meskipun melalui YouTube ya Kak Kristin. Benar banget tuh Kak Ningsih. Kita harus tetap bersyukur ya Kak, karena Tuhan Yesus itu baik banget. Kasih setianya itu tiada berkesudahan dan rahmatnya selalu baru dalam kehidupan kita semua. Nah, untuk mengungkapkan rasa syukur kita, mari kita mau puji Tuhan. Adik-adik yang sudah duduk, ayo bangkit berdiri lagi, kita bernyanyi Tuhan Yesus baik. Sambil tepuk tangan juga boleh. Oke.
Adik-adik yang di rumah sudah boleh duduk kembali. Sebelum kita masuki ibadah, jangan lupa ya disiapkan Alkitab, kidung jemaat, Iya, persembahan, iya. dan yang paling penting nih Kak, hatinya untuk Iya. siap memuji Tuhan hari ini. Bener banget Kak Christine. Nah sekarang sebelum kita memasuki ibadah, sudah duduk, kita mau ambil sikap berdoa sambil bernyanyi Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Maha Penyayang, kami bersyukur Tuhan hingga pada saat ini kami merasakan kebaikan Tuhan. Kami boleh sehat, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Kami mohon Roh Kudus-Mu berkuasa atas hati, pikiran, dan seluruh hidup kami. Biarlah pujian kami, biarlah doa kami yang kami naikkan kepadamu. Engkau berkenan atas semuanya. Engkau berkenan atas pujian dan doa kami. Terimalah ya Tuhan doa dan permohonan kami ini. Amin. Kita siapkan kidung jemaat kita. Kita bernyanyi dari kidung jemaat nomor 242 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Bapa Hidup, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Nah, sekarang kita akan menyebutkan titah. Titah pada minggu ini diambil dari titah yang pertama. Oh iya Kak, benar. Nah, kira-kira adik-adik di rumah sudah hafal belum ya isi dan gerakannya? Harusnya sih udah Kak, karena ini kayaknya udah sering deh dibawain oleh kakak abang sekolah minggu sebelumnya Kak. Nah, ya udah kalau misalnya Kak Christine yakin adik-adik di rumah sudah hafal gerakan dan juga isi titahnya, yuk kita bangkit berdiri lagi. Boleh. Kita mau bergerak mengucapkan titah.
Sudah siap? 1, 2, 3. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Sekali lagi kayaknya deh Kak Ningsi. Yuk kita ucapkan sekali lagi. 1, 2, 3. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Adik-adik di rumah, kalau yang belum hafal harus dihafalkan ya tita pertama dan gerakannya. Nah sekarang kita akan puji Tuhan lagi. Kita buka Kidung Jemaatnya dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jalan seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin, harus hidup menderat, agar jangan tersesat, pegang tanganku erat. Nah, sekarang saatnya kita akan menghafalkan ayat bulanan untuk bulan Juli. Berarti ini ayat hafalan baru ya Kak ya? Ya, benar. Ayat hafalan baru. Karena ayat hafalan baru, adik-adik di rumah boleh deh buka Alkitabnya ya. Boleh Kak. Kayaknya aku tahu deh ayat hafalan untuk bulan Juli dari mana Kak? Dari mana sih Kak Christine? Kalau nggak salah dari kitab Mazmur, bener nggak? Benar banget. Mazmur 25 ayat 5. Coba kita tunggu ya, kita tunggu adik-adiknya ya. Dibuka ya. Dibuka Mazmur Alkitab. 25 ayat 5. Udah ketemu? Kayaknya udah semua Kak ketemu. Udah, yuk kita baca dulu dari Pelan-pelan, Alkitab, ya, pelan-pelan. dari Alkitab. Ya, oke ya. Oke. 1, 2, 3. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Kita ulangi lagi yuk Kak Ningsih biar makin hafal. Biar makin hafal, coba diinget-inget, ditutup matanya. Kalau misalnya lupa, terus buka lagi, lihat Alkitabnya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, Oke. masih ngintip-ngintip sedikit Masih nggak ngintip-ngintip apa-apa. nggak apa-apa, karena baru pertama kali ya. Bener Kak. Yuk, 1, 2, 3. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Nah adik-adik dihafalkan ya, nanti setelah sekolah minggu coba dibuka lagi, dihafalkan kembali. Minggu depan ketemu udah hafal deh ayat bulanan Bener ini. banget Kak Ningsih, harus banget dihafal. Mm-mm. Sebelum kita memasuki khotbah, kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
merasa waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa ya Kak Christine? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Inang yakin semua dalam keadaan baik dan sukacita. Walaupun di tengah pandemi yang membuat kita kadang merasa takut, was-was, tapi Inang percaya adik-adik sekolah minggu semua menaati prokes, ya kan? Oke, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, tertulis dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Kita ikuti bersama-sama ya, Inang bacakan untuk kita. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, dari ayat yang Inang bacakan, firman ini mengajak kita untuk mengasihi Tuhan Allah kita. Kita diajak dalam ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Jadi kita diingatkan untuk mengasihi Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Berarti mengasihi Tuhan itu enggak boleh setengah-setengah. Enggak boleh tanggung-tanggung. Tuhan menuntut kita harus benar-benar 100%. Segenap berarti full, penuh. Jadi kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Nah, yang menjadi pertanyaan Inang sekarang, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan? Nah, Inang ada satu cerita untuk kita. Dari cerita ini nanti kita bisa belajar bagaimana sih aku mengasihi Tuhan. Ya, ada 3 orang anak sekolah minggu. 3 orang anak masih sekolah minggu ya, jadi dalam satu rumah. Ketiga anak ini mengatakan kepada ibunya, "Ma, aku sangat mengasihi Mama. Aku sangat sayang kepada Mama."
Kata anak pertama, anak kedua, anak ketiga, semua mengatakan bahwa mereka sangat mengasihi. Bahkan anak yang kedua mengatakan, aku paling sayang. Daripada orang ini dua mama, aku yang paling sayang kepada mama. Nah suatu ketika mamanya sakit. Mamanya demam. Lalu mamanya minta tolong kepada anak-anaknya. Tolong nak, belikan mama obat demam. Mama lagi sakit. Kebetulan pada saat itu hujan sangat deras. Lalu anak yang pertama mengatakan, Ma, di luar kan hujan. Nanti aku kehujanan, nanti aku basah, nanti aku sakit. Jangan aku dong. Padahal tadi dia bilang dia sayang sama mamanya. Suruh aja adik aku itu. Suruh aja dia, jangan aku, nanti aku kehujanan. Malah sakit lagi katanya sama mamanya. Lalu disuruhlah lagi anak yang kedua. Anak yang kedua juga mengatakan, aku gak bisa mama. PR-ku lagi banyak, aku lagi belajar ini. PR-ku banyak, besok lagi mau ujian. Udahlah, jangan aku dong, tuh si adik aja yang pergi. Terus anak yang ketiga, dia segera mengambil mantel hujannya. Dia pakai jas hujannya, dia ambil payung, dia bilang sama mamanya, Mama, biar aku aja yang pergi. Aku aja yang beli obat untuk mama. Saya enggak mau mama sakit, saya mau mama sehat, karena aku sayang mama. Nah dari ketiga anak ini tadi sama-sama mereka mengatakan mereka sangat sayang sama mamanya. Tapi yang sungguh-sungguh sayang, yang sungguh-sungguh segenap hati jiwa, kekuatannya yang sayang sama mamanya anak yang keberapa? Anak yang ketiga. Nah, jadi kalau kita mengatakan kita sayang, kita mengasihi Tuhan, berarti harus kita tunjukkan melalui perbuatan. Jadi tidak bisa hanya sekedar kata-kata. Tidak boleh hanya ngomong, ya aku sayang kamu Tuhan, saya sayang Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Tapi kenyataannya, perilakunya tidak menunjukkan bahwa dia sayang kepada Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Nah, seperti anak ketiga tadi yang sayang kepada mamanya dan dia menunjukkan bahwa dia sayang kepada mamanya dengan cara dia pergi membeli obat. Dia tidak mau mamanya sakit, dia mau mamanya sembuh. Nah, begitu juga kita. Kita harus menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan melalui perbuatan kita. Nah, perbuatan apa yang harus kita lakukan? Untuk menunjukkan, untuk membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan sungguh-sungguh. Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama dikatakan dalam ayat ini, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Dengan mendengarkan firman Tuhan, kita mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan itu kan banyak sekali. Di situ larangan-larangan, perintah-perintah yang harus kita lakukan. Nah, supaya kita tahu apa yang diinginkan Tuhan dari kita, yang pertama kita harus mau mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan lewat, ya kita mengikuti ibadah seperti saat ini. Kita bisa juga mendengarkan lewat YouTube atau televisi. Kita juga bisa membaca Alkitab kita di rumah. Dan itu kita lakukan berulang-ulang seperti yang diingatkan firman Tuhan saat ini. Ketika kita bangun, ketika kita mau tidur, ketika kita sedang duduk-duduk, ketika kita sedang berjalan-jalan, kita harus membicarakan, kita harus mengingat tentang
firman Tuhan. Nah, yang kedua, apa yang kita harus lakukan jika kita benar-benar atau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Yang kedua adalah menaati. Taat untuk melakukan firman Tuhan. Jadi tidak hanya sebatas mendengar, tidak hanya sebatas tahu, tapi juga harus kita tunjukkan melalui perbuatan kita. Nah, jadi kita tunjukkan melalui perbuatan kita seperti anak yang ketiga tadi. Dia tunjukkan melalui perbuatannya dengan mau membeli obat untuk ibunya. Nah, begitu juga dengan kita, jika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tunjukkan dengan perbuatan. Kita sudah tahu ada banyak sekali perintah Tuhan. Ada banyak sekali hukum Tuhan. Terutama hukum Taurat Tuhan yang ada 10 kan. Misalnya, hormatilah ayah dan ibumu. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita, mari kita hormati orang tua kita. Kita sayangi orang tua kita. Ada lagi perintah Tuhan mengatakan jangan mencuri. Berarti kita tidak boleh mengambil milik orang lain. Kita tidak boleh mengambil yang bukan bagian kita, yang bukan milik kita. Jadi kita harus taat. Kita harus melakukan. Jika Tuhan mengatakan perintahnya kasihilah sesamamu, berarti kita tunjukkan kita mengasihi sesama kita dengan menghormati, dengan memberi bantuan, dengan peduli. Nah, jadi itu sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Inang percaya adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita, dengan mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan di tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami senantiasa mengasihi-Mu. Biarlah kami mengasihi-Mu dengan mendengarkan firman-Mu dan melakukan semua yang Engkau tetapkan, yang telah Engkau perintahkan dalam kehidupan kami. Kami menyadari keterbatasan kami, keterbatasan anak-anak kami. Tetapi kami percaya di masa kecil mereka saat ini, Engkau melalui Roh Kudus-Mu menyertai, membimbing, sehingga mereka bertumbuh imannya, semakin kuat beriman kepadamu, dan mereka mengerti apa yang Engkau kehendaki mereka lakukan di tengah kehidupan mereka. Ajar mereka Tuhan untuk tetap setia, untuk tetap mau mendengarkan Engkau. Berkati orang tua mereka, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat untuk mengajar, membimbing, mendidik, memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami. Jika ada anak-anak kami atau orang tuanya yang sedang sakit, kami mohon Tuhan Engkau menyembuhkan mereka. Kau berikan kesehatan, kekuatan. Dan kami berdoa, banyak jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini. Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan mereka. Kami percaya Tuhan dengan pertolongan-Mu, kami sanggup menghadapi, melewati pandemi COVID-19 pada saat ini. Kami percaya ada waktu yang indah. Kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan Engkau di tengah-tengah bait suci-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Nah, sudah mendengarkan khotbah, berarti sekarang saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama, adik-adik, dalam beberapa minggu ke depan kita masih akan terus sekolah minggu dari rumah masing-masing jam 7 pagi
Dan kalau akhir bulan jam 11:30 ya Kak live streaming. Iya, 11:30 ya. Ya. Yang kedua, Kaningsi, Kak Christine, dan seluruh guru sekolah minggu tetap selalu mengingatkan adik-adik untuk menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan. Terus habis itu menjaga kebersihan rumah. Kemudian menjaga kesehatan juga dengan cara makan makanan yang bergizi, Betul. minum susu, minum vitamin, dan kalau keluar rumah adik-adik harus selalu pakai masker. Yang lebih penting sih lebih baik seharusnya dijaga ya biar gak usah keluar rumah. Iya, kalau nggak penting-penting banget, Uh-uh. nggak usah keluar rumah. Bener. Pengumuman selanjutnya, untuk adik-adik, orang tua sekolah minggu, dan guru-guru sekolah minggu yang sedang sakit, kami doakan cepat sembuh untuk kalian semua ya. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati. Adik-adik yang di rumah, selama di rumah, jangan lupa untuk selalu rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin bernyanyi memuji Tuhan, serta mematuhi dan taat terhadap orang tua. Ya bener banget. Nah, kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu HKBP Cijantung. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saatnya pembacaan Tugas. Tugas untuk horong kecil. Yang pertama, ini bahan-bahan yang dibutuhkan ya. Yang pertama bahannya adalah kertas buffalo. Kertasnya itu keras, bentuknya keras. Lalu kertas origami, lem, gunting, dan spidol atau pensil warna. Instruksi pembuatannya adalah yang pertama, untuk mama dan papanya boleh dibantu adik-adiknya ya untuk menggambar bentuk hati di kertas buffalo yang tadi sudah disiapkan. Yang kedua, gunting gambar hati tersebut yang sudah digambar. Lalu setelah digunting, guntinglah kertas origaminya menjadi ukuran kecil dengan bentuk yang acak. Terserah mau diguntingnya seperti apa, yang penting diguntingnya kecil-kecil ya. Lalu tempelkan potongan origami tadi dengan menggunakan lem. Tempelnya di atas kertas buffalo yang tadi ya. Lalu dengan bantuan orang tuamu juga, tulislah ayat tulislah ayat ulangan 6 ayat 5a. Ulangin ya, tulisnya itu dari kitab Ulangan 6 ayat 5a. Isinya, kasihilah Tuhan Allahmu di atas kertas A4. Setelah itu tulisannya digunting, lalu ditempelkan di atas kertas buffalo yang berbentuk hati tadi yang sudah didekor dengan kertas origami. Jangan lupa tulisannya diwarnai dengan spidol atau pensil warna yang sudah adik-adik siapkan tadi. Setelah selesai ditempel, ini bisa jadi hiasan dinding yang bagus banget. Nah, foto hasil tugasmu dan kirimkan ke nomor WA abang atau kakak sekolah minggu yang sudah ditunjuk. Untuk adik-adik yang masih belum bisa membayangkan contoh tugasnya seperti apa, boleh download link yang ada di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Di situ ada contohnya bagaimana. Oke, tugas orang besar akan dibacakan oleh Kaningsi. Nah, untuk adik-adik dari Harang Besar, tugasnya sama kayak Harang Kecil membuat kolase hiasan dinding. Tapi bahannya berbeda ya. Benar. Nah, bahan yang dibutuhkan apa sih Kak? Yang pertama, karton hitam. Yang kedua, potongan kardus. Yang ketiga, lem, gunting, krayon. Terus apalagi ya kira-kira ya? Kayaknya udah. Heeh. Kemudian gimana sih caranya membuat kolase hiasan dinding ini Kak Christine? Nah, ini kan kasih tahu ya. Ya. Yang pertama, buka tautan di description box. Ya.
dan ikuti langkah pembuatan frame foto. Kemudian tuliskan ayat Alkitab dari Ulangan 6 ayat 5. Full Berarti ya. full ya Kak ya. Kalau tadi huruf kecil cuma 5A, kalau yang ini full. Di dalam frame fotonya dengan menggunakan krayon. Kemudian yang ketiga, setelah jadi, tempel hasil frame fotomu di dinding. Nah, kemudian fotoin deh tuh hasil tugasnya tuh dan kirim ke nomor WA abang dan kakak sekolah minggu yang sudah ditunjuk. Itu tadi tugas horong kecil dan horong besar. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya agar karya kalian bisa dilihat oleh teman-teman kalian yang lain di channel YouTube HKBP Cijantung. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, atas ke bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tetap duduk. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, tangan duduk. Nama saya Mikaela Boru Singoringo. Nama adik saya Mireke Singoringo. Bapak mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, kau juga. Mari puji Tuhan, kanan tangan, kanan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Aku selalu duduk. Minggu teman-teman, sama aku, Cio, Kadiel, Abed, dan Lukalis. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Halo, nama aku Kero. Aku belum Fandiangan. Aku mau nyanyi. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya yang kau juga. Mari puji Tuhan,
tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya yang juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Terima kasih. Bye-bye. Halo, nama saya Audrey Seregal. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar lalu duduk. Terima kasih. Hai, nama saya Abia. Saya akan tanya Bapak Abraham. Hai, nama saya Nahu. Saya akan nyanyi Bapak Abraham. Bapak Abah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Ku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Kanan 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 kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Ku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Kanan 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 kiri. Kaki kanan kaki kiri. Tulus lalu duduk. Saya namanya Maulisa Gian. Saya akan menceritakan kembali dengan menggunakan bahasa saya bacaan dari Alkitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Di nats tersebut menceritakan tentang Tuhan Allah berfirman kepada Abram untuk pergi dari tanah Haran menuju ke tanah Kanaan. Pada waktu itu Abram berumur 75 tahun. Waktu itu Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anaknya serta saudara dan hartanya yang diperoleh Abram. Waktu itu di tanah Kanaan Tuhan menampakkan dirinya kepada Abram dan Tuhan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada turunanmu." Dan Abram mendirikan mezbah
di tempat Tuhan menampakkan dirinya. Setelah Abram mendirikan mezbah, Abram pergi ke negeri Negev. Terima kasih. Shalom teman-teman, namaku Romanggur Jordan Theo Baringbing, kelas 2 SD. Aku akan menceritakan firman Tuhan dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Suatu hari Tuhan Allah berfirman, lalu berkata kepada Abraham untuk pergi dari kampung halamannya menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Di sana Abraham akan menjadi bangsa yang besar, dan Abraham akan menjadi berkat, dan nama Abraham akan menjadi masyhur. Lalu Abraham pergi dari Haran menuju ke Kanaan dengan istrinya Sarah dan anak saudaranya Lot. Sesampainya di sana, Tuhan menampakkan dirinya lagi kepada Abraham dan berkata, di negeri ini akan menjadi keturunannya. Lalu Abraham membangun mezbah yang besar untuk memuji dan menyembah Allah. Terima kasih. Hai, nama aku Kenas. Aku akan bercerita tentang Abraham dipanggil oleh Tuhan. Pada suatu hari ada seorang namanya Bapak Abraham. Bapak Abraham sangat suka berdoa. Pada suatu hari Tuhan menyuruh Bapak Abraham pergi dan meninggalkan rumahnya. Bapak Abraham berusia 75 tahun. Bapak Abraham mengajak istrinya Sarai dan Lot dan para pekerjanya. Pada suatu hari sampailah mereka di tanah Kanaan. Lalu Tuhan berfirman bahwa tanah ini akan menjadi milikmu. Bapak Abraham kemudian membuat mezbah, tempat berdoa. Terima kasih. Salam. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negeri bapamu dan menuju ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Lalu Abram pergi bersama Lot dan Sarah ketika dia berumur 75 tahun. Lalu pergilah ia ke dekat Sikhem, ke pegunungan di timur Betel, dan di tanah Negeb. Ketika di dekat Sikhem, yakni di pohon terbantin di More, Tuhan menampakkan dirinya dan berkata, negeri ini akan menjadi tempat keturunanmu. Lalu Abram mendirikan mezbah, dan pada saat dia di pegunungan di timur Betel, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Lalu pergilah ia berjalan makin jauh ke tanah Negeb. Terima kasih. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah, tinggalkanlah negeri sanak saudaramu dan bapamu." Lalu Abram pergi meninggalkan Haran bersama istrinya Sarai dan Lot. Ketika Abram meninggalkan Haran, Abram berumur 75 tahun. Ketika sampai di dekat Sikem, Tuhan menampakkan dirinya kepada Abram. Kemudian Abram mendirikan mezbah, dan semakin lama, semakin jauh, semakin dekat dengan tanah Negeb. Sekian dari Gerard, terima kasih. Selamat hari Minggu semua.
Halo kakak dan abang guru sekolah minggu. Menurut Kejadian 12 ayat 1-9 adalah Abram adalah orang yang sangat suka mengikuti dan menurut kepada Tuhan Allah. Karena itu Tuhan Allah memberikan negeri ini kepada keluarga Abram. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Selamat pagi kakak guru sekolah minggu. Saya Felicia Prila Pakpahan akan mengumpulkan tugas sekolah minggu dari kitab Kejadian 12 ayat 1-9. Di kitab ini menceritakan Abram yang akan pergi ke negeri Kanaan dan akan pindah dari rumah bapa ke negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan di situ pun Abram berumur 75 tahun. Dan Abram berjalan melalui negeri sampai ke suatu tempat dekat Sikem. Ketika itu Tuhan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Dan sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Sekian video dari saya, terima kasih. Halo, nama saya Aura Sisilia Siregar. Abram dipanggil Allah. Kejadian 12 ayat 1-9. Tuhan berfirman agar Abram pergi meninggalkan rumahnya dan berjanji akan memberkati dan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Tuhan tidak kasih tahu tempat yang harus dituju, tetapi Abram dan Sarai tetap percaya kepada Tuhan. Ketika itu Abram berumur 75 tahun. Lalu Abram, Sarai, Lot dan pelayannya pergi dan sampai di tanah Kanaan. Ketika berhenti, Tuhan berfirman akan memberikan tanah Kanaan ini kepada keturunan Abram. Dan Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Dipersiapkan ya persembahan yang terbaik. Setelah itu nanti persembahannya diberikan ke mama atau papa untuk disampaikan ke gereja. Sekarang mari kita bersama-sama Kak mendoakan persembahan kita dengan mengucapkan, akan kupersembahkan persembahan ini untuk kerajaan surga. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 564 ayat 1. Marilah kita berdoa untuk mendoakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak ini di dalam kerajaan. Di sini kami memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu mengikuti ibadah sekolah minggu berikutnya ya, jam 7 pagi. Kalau gitu Kak Ningsi, Kak Kak Christine, dan Bang Niko pamit. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.